Banyak netizen saat ini bersuara ataupun berkomentar kepada pemerintah supaya pemerintah Indonesia, dalam hal ini Bapak Presiden Joko Widodo, agar mengambil tindakan lockdown, mengingat permasalahan virus corona di Indonesia yang peningkatannya sangat signifikan. Tetapi di luar itu, saya sebagai warga negara Indonesia, saya menolak dengan keras apabila pemerintah mengambil tindakan lockdown. Alasan saya kenapa? Karena jika pemerintah mengambil tindakan lockdown, menurut hemat pemikiran saya, perekonomian Indonesia akan parah, bahkan lebih parah dari penyebaran virus corona saat ini. Sebelum saya mengambil contoh-contoh apa saja sih efek buruknya jika Indonesia mengambil tindakan lockdown, yang pertama kita harus mengerti dulu apa artinya lockdown. Lockdown itu ibarat penguncian. Jadi Indonesia terkunci, rakyatnya terkunci. Jadi tidak bisa keluar dari rumah, atau orang tidak bisa datang ke rumah, atau warga negara Indonesia tidak bisa keluar negeri, dan orang luar negeri tidak bisa datang ke Indonesia. Itu kira-kira pengertian dari lockdown yang paling simpel. Nah, apa sih efeknya jika Indonesia ini mengambil tindakan lockdown? Yang pertama adalah masyarakat Indonesia, banyak masyarakat Indonesia ini akan kehilangan penghasilan. Dampaknya ini bahkan akan sangat signifikan juga, karena fungsi perekonomian kita sepertinya tidak berjalan, atau bisa stop, bisa dimatikan. Banyaknya masyarakat, khususnya di sektor informal, akan kehilangan penghasilan. Sektor produksi akan terganggu. Dalam hal ini penyuplaian produk itu akan terganggu. Mengingat juga bahwa negara kita ini adalah negara maritim. Bagaimana kalau barang akan disuplai ke Pulau Bali, atau dari Kalimantan barang akan disuplai ke Jakarta, atau Jakarta akan menyuplai barang ke Sumatera? Itu kan kita akan melewati yang namanya lautan. Itu salah satunya. Yang pertama itu adalah masyarakat akan kehilangan penghasilan. Yang kedua itu yang berdampak fiskal. Ini berdampak fiskal ini, orang akan mengurangi aktivitasnya untuk berbelanja. Kenapa? Ya karena supaya tidak bersentuhan dengan keramaian. Tetapi dalam hal ini, orang yang mempunyai duit, pastinya mereka akan memesan barang atau memesan apa yang mereka butuhkan selama di lockdown. Ini akan dipesan, akan berbelanja secara online, pakai media online. Nah, artinya pembayaran cash itu akan bergeser ke sistem online. Tapi itu pun akan terbatas karena stok barang di online itu tergantung kepada pasokan.
Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, kebutuhan pangan akan terganggu. Kebutuhan pangan akan terganggu. Ini karena pangan ini adalah kebutuhan sehari-hari. Ini yang lebih riskan menurut saya. Contoh apabila lockdown ini diambil, ini kita ambil contoh Jakarta dulu nih. Sudah dipastikan ketersediaan pangan di Jakarta itu akan terganggu karena sebagian besar kebutuhan pokok di Jakarta itu disumbang dari luar Jakarta. Itu disumbang dari luar Jakarta. Kenapa? Itu tadi ketersediaan bahan pokok yang ada di Jakarta itu tidak murni dari hasil yang ada dari Jakarta, itu dari luar Jakarta. Nah, sementara tadi udah saya bilang, jikalau suplai makanan, suplai bahan pokok itu akan terganggu. Nah, bagaimana bisa sampai bahan pokok di Jakarta jikalau lockdown itu dibuat? Karena dari Pulau Sumatera tidak akan bisa masuk ke Jakarta, dari Jakarta juga tidak akan bisa masuk ke Pulau Kalimantan, dan bahkan orang-orang yang ada di Jakarta pun belum tentu juga, bahkan mungkin tidak akan bisa keluar dari rumah masing-masing. Nah, ketersediaan bahan pokok yang ada di Jakarta ini itu sudah pasti akan kekurangan buat masyarakatnya. Bahan pokok yang tersedia itu sudah pasti akan kekurangan buat masyarakatnya, yang mengakibatkan bahan pokok ini harganya akan naik, bahkan akan berlipat ganda. Nah, siapa yang bisa berhak untuk mendapatkan bahan makanan pokok ini dengan harga yang tinggi? Yaitu sudah pasti orang-orang yang berduit tadi. Itu jikalau terjadi lockdown, kebutuhan bahan makanan pangan itu akan terganggu. Dan yang berikutnya adalah membeli sesuatu itu jadi panik jadinya. Masyarakat akan mengalami kepanikan serta menyerbu pusat perbelanjaan, dan mereka akan membeli bukan hanya bahan makanan pokok lagi yang akan dibeli, bukan itu lagi. Yang pasti obat-obatan sudah pasti, itu udah pasti, obat-obatan sudah pasti dibeli. Pokoknya macam-macam, pokoknya selain daripada bahan makanan pokok tadi. Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu diantisipasi pemerintah, dan kita sebagai rakyat juga harus bisa berpikir lebih ini lagi. Nah, kalau tidak salah, hari ini Malaysia melakukan lockdown mulai hari ini, kalau tidak salah ya. Kalau saya salah bisa dibuat komentarnya, saya diingatkan lagi. Tapi kalau tidak salah, mulai hari ini pemerintah Malaysia sudah melakukan lockdown. Di saat pemerintahan Malaysia ada indikasi mau membuat lockdown di Malaysia, masyarakat Malaysia atau warga Malaysia itu sudah berbondong-bondong ke pusat perbelanjaan untuk membeli stok buat mereka. Ya, dalam sehari, 2 hari, 3 hari mungkin kondisinya tidak terasa. Tapi kalau itu sudah berjalan seminggu,
2 minggu. Kalau hanya 2 minggu, kalau lockdownnya itu bisa diperpanjang jadi sebulan, bisa nggak kita bayangkan apa yang terjadi di negara ini? Nah, untuk itu pemerintah bukan tidak berpikir mana yang terbaik buat negara ini. Pasti pemerintah memikirkan itu. Tetapi di samping itu, kita jangan hanya bisa memberikan uh, pendapat ke pemerintah harus lockdown atau non lockdown. Padahal kita sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, kita tidak membantu pemerintah bagaimana caranya supaya mengatasi virus corona ini. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya akan membantu pemerintah untuk mengatasi virus corona ini. Dengan cara seperti apa? Saya dan keluarga saya anjurkan untuk membersihkan diri saya sendiri, diri kami sendiri. Kami istirahat yang cukup, memakan makanan yang bervitamin, rajin mencuci tangan, tidak saling bersalam tangan. Dengan kita melakukan seperti itu semuanya, setiap warga negara Indonesia, kita sudah membantu pemerintah untuk pencegahan virus corona. Daripada kita hanya bisa mengatakan pemerintah, pemerintah, dan pemerintah. Bayangkan saja jikalau lockdown diambil, berapa banyak masyarakat Indonesia ini yang akan dirumahkan. Atau mungkin saja bisa terjadi PHK. Dan bagaimana teman-teman kita yang berprofesi sebagai ojol di sana, driver online di sana, penjual ketoprak di sana, penjual bakso di sana, atau penjual kue keliling di sana. Mungkin Anda semua yang mengatakan ini lockdown, mungkin Anda punya duit yang banyak. Akhirnya Anda bisa menstok barang buat Anda, mungkin sampai setahun Anda bisa. Tetapi kita harus melihat saudara-saudara kita yang di bawah. Untuk itu, mari kita sama-sama membantu pemerintah untuk memerangi virus corona dengan cara dari diri kita sendiri dulu. Salam akal sehat dari saya buat kita semuanya. Semoga bangsa Indonesia ini cepat menyelesaikan permasalahan virus corona. Dan jayalah Indonesia merdeka.